ataukah ada kemungkinan resiko bahwa beberapa kelompok mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kelompok? Lagi Pak Anies adalah seorang yang cerdas, visioner dan luar biasa. Tetapi pada hari ini menurut kami dan mungkin Pak Anies sendiri, Pak Anies sudah dikhianati bahkan merasa permainan kemarin diambil oleh bagian. Terima kasih banyak Abah, terima kasih banyak Ibu. Dan sebelumnya saya berterima kasih pada Tuhan saya diberi kesempatan bisa memandu sesi tanya jawab ini. Dan mungkin selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Ada pun ketentuan yang harus teman-teman perhatikan. Hadirin yang ingin bertanya dipersilakan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Kemudian kita langsung mulai sesi tanya jawab saja. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan untuk penanya pertama. Silakan untuk bertanya Bapak Anies. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anu. Yang ingin saya tanyakan adalah muda plus digital plus demokrasi sama dengan era baru demokrasi. Bagaimana kami sebagai anak muda lebih berani berperan tanpa takut dibayang-bayangi ancaman penguasa politik dan UU ITE? Prinsip apa yang harus kami pegang? Terima kasih. Namanya sekali lagi? Andis Wiliana. Panggilan? Andis. Oke, makasih. Terima kasih. Berikutnya, kalian saja beberapa. Langsung dijawab. Langsung aja. Oh iya. Supaya Saya langsung jawabnya untuk bisa. pertanyaan kedua untuk roundnya. Jawabnya bisa sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Kananda, mahasiswa Universitas Madinah Madiun. Mungkin sebelumnya peran anak muda dalam menggerakkan dinamika demokrasi semakin penting di era globalisasi ini. Dan akses luas terhadap informasi dan teknologi, generasi muda memiliki peluang besar untuk mempengaruhi kebijakan di arah pembangunan di daerahnya. Pertanyaan saya, apakah peran aktif anak muda dalam strategi city branding sudah efektif dalam memperkuat demokrasi, ataukah ada kemungkinan resiko bahwa beberapa kelompok mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kelompok tertentu lainnya? Dan jika hanya sebagian kelompok yang mendapatkan keuntungan, apakah hal ini juga dapat dijadikan alasan sebagai alat politik? Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Peran di dalam apa city branding? Betul sekali Pak, peran city branding. City branding. Ya, di daerah lokal. Oke. Nama Anda? Adit. Ada bisa beri contoh city branding? Mungkin sebagai contoh itu seperti kalau di Kota Madiun sendiri itu memiliki kota sebutan yaitu Kota Merdeka. Akan tapi mungkin di daerah lain itu memiliki identitas masing-masing. Seperti itu Pak. Baik, aku langsung dijawab atau Nanti jadi satu aja. Oh, baik. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Permisi, Pak Anies. Mungkin ini sedikit panjang, jadi ada beberapa pertanyaan, Pak. Cuma dua sebenarnya. Untuk pengantarnya, perkenalkan, nama saya Jaidur dari Prodi Teknik Sipil. Jadi yang pertama, tadi Pak Anies berbicara tentang demokrasi yang sebenarnya ada banyak sekali kemudian ada sekitar 560 literatur. Dan memang demokrasi yang disampaikan oleh kawan saya bahwa demokrasi sebenarnya kedaulatan saya di rakyat. Tapi kemudian yang kita rasakan pada hari ini ternyata berbeda. Demokrasi pada hari ini ternyata dipermainkan oleh beberapa pihak-pihak tertentu, oleh oligarki yang memang punya kepentingan. Kita tahu sendiri kemarin bahwa konstitusi memang dikhianati, undang-undang hanya jadikan pasal dan sebagainya, tidak dipatuhi sebagaimana mestinya. Kemudian
kita sebagai mahasiswa yang sebenarnya sebagai agent of change, yang selalu berada sebagai agent of change, yang mempunyai amanah besar untuk berubah, ternyata mulai berpikir bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, kemudian masuk pada pertanyaan saya, ketika kemarin Pak Anies masuk kepada pusaran carut-marutnya sistem demokrasi, menurut Pak Anies sendiri, apa sebenarnya menjadi permasalahan kita ketika Pak Anies kemarin mengikuti Pilpres? Karena Pak Anies pernah mengatakan sendiri bahwa permasalahan demokrasi kita hari ini dengan 25 tahun yang kemarin ternyata beda dan solusinya juga berbeda. Kemudian yang kedua, demokrasi yang seharusnya memang menjadi kedaulatan rakyat sebenarnya, dan kita sebagai mahasiswa yang memang punya amanah besar untuk memberikan perubahan itu, dan Pak Anies selalu menggembar-gemborkan dan menggembarkan untuk memberikan perubahan kepada Indonesia. Terlebih lagi Pak Anies adalah seorang yang cerdas, visioner dan luar biasa. Tetapi pada hari ini, menurut kami dan mungkin Pak Anies sendiri, Pak Anies sudah dikhianati, bahkan merasa permainan kemarin diambil oleh pihak-pihak tertentu. Betul tidak, teman-teman? Betul. Kalau dari itu, yang ingin saya tanyakan, Pak, yang ingin saya tahu juga, jika Pak Anies ingin memberikan perubahan untuk Indonesia, tentunya membutuhkan suatu kendaraan politik. Jika Pak Anies tidak mempunyai itu, maka semua yang digunakan oleh Pak Anies hanya omong kosong. Betul tidak? Maka dari itu yang ingin saya tahu, buat tes yang akan dilakukan Pak Anies ketika nanti seumpama Pak Anies menjadi seorang pengambil kebijakan. Itu. Sekian dari saya. Sekian saya juga untuk mengembangkan dua kata perubahan yang selalu kita kembangkan. Tangan kiri mengepal ke atas, kawan-kawan semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dan tiga kata yang selalu kita perjuangkan selama ini. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih, saya Jadul. Terima kasih untuk tiga pertanyaan kita yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi. Bisa silakan untuk Abang untuk menjawab. Terima kasih. Masih ada lagi nggak? Oh, masih ada lagi, silakan. Kalau lebih baik satu sesi saya jawab semua, karena kalau ini tersambungkan daripada dua sesi atau tiga sesi. Ya, Pak. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin perkenalan, nama saya Reza Pahlavi dari Fakultas Hukum. Di sini sebagai mahasiswa dan juga fresh graduate, tentunya kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa kita harus tunduk pada sistem yang dimana itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, seperti itu. Nah, di satu sisi ketika kita tunduk pada sistem dapat memberikan fondasi untuk mengasah keterampilan, mendapatkan pengalaman dan membangun jaringan. Dan juga ada sisi lain, ada risiko bahwa kita akan terjebak dalam rutinitas yang mengurangi kesempatan untuk berinovasi, mengkritisi atau bahkan memperbarui sistem itu sendiri. Di sini kita sebagai negara demokrasi tentunya kita harus mengedepankan tiga pilar tersebut, yang dimana kita sebagai mahasiswa dan juga mungkin fresh graduate dari mahasiswa, kita tidak boleh untuk tunduk pada sistem. Lalu pertanyaannya adalah, apakah tunduk pada sistem yang ada merupakan langkah pragmatis bagi fresh graduate atau mahasiswa, atau justru menggambar potensi perubahan yang bisa mereka bawa? Terima kasih. Bung Reza, sistem yang Anda bayangkan apa ya? Supaya sama. Sistem yang saya bayangkan adalah misalnya gini, di suatu tempat kita harus menurut apa yang atasan atau atasan yang diinginkan, seperti itu. Jadi kita sudah ada peraturan, tapi di sini kita
tidak bisa untuk mengkritisi ataupun untuk menginovasi seperti itu. Jadi kita ada hambatan. Nah, kita kan di situ kan adanya untuk pada sistem tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa dan juga fresh graduate, tentunya kan kita nggak menginginkan hal tersebut. Kita juga ingin inovasi baru seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Kak Reza. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hari Wibisono, biasa dipanggil dengan Anu, Pak. Tapi teman-teman saya biasanya manggil Nano biar terdapat. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abah Anis tadi, bahwa kalau Unur Madun bisa melakukan suatu lompatan, maka Unur Madun akan cepat besar, cepat dikenal, dan cepat diterima oleh masyarakat. Artinya apa? Impact-nya itu banyak mahasiswa yang ingin belajar di sini. Itu dalam suatu medsos, ya, saya itu masih ingat. Panjenengan mengatakan bahwa karakter itu ada dua, karakter moral, karakter kinerja. Moral itu terkait dengan nilai-nilai kebaikan. Kalau kinerja itu atas kerja, terus kemudian kedisiplinan dan seterusnya. Ya. Maksud saya begini, dalam rangka untuk percepatan Unur Madun, beberapa hari yang lalu itu Profesor Ramanto dari pertanian di sini itu juga mengatakan bahwa alhamdulillah kita saat ini punya karakter building yang dikembangkan oleh Bapak Ketua Yayasan dan Rektor. Ini akan bisa menjadikan Unur Madun itu menjadi percepatan sekiranya di kuliah ini tidak didapatkan, maka di karakter building tersebut akan diperoleh. Contoh misalkan dalam karakter building tersebut membuat semacam kayak pelatihan teamwork, terus kemudian juga event organizer, communication skill dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya gini Bapak, saya itu mohon untuk diperjelas kembali karakter yang panjenengan maksud itu seperti apa? Itu satu. Itu yang kedua, kita sepakat bahwa kita adalah negara Pancasila sebagai kesepakatan besar bangsa Indonesia. Ya, mohon maaf. Ya, dalam suatu kampanye itu ada yang namanya karakter yang dikembangkan. Itu kerja. Bukan bermaksud saya itu mendeskripsikan seseorang. Ternyata karakternya yang dikembangkan oleh negara-negara ini bahwa pada karakter yang dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang meriah untuk Pak Nano sudah berikan pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya, ada yang langsung bertanya kemudian. Beda sekali nggak? Kalau sama nggak usah. Beda ya. Oke. Kita lihat seberapa berbeda ya. Terima kasih. Bahkan saya Aris dari FISIP. Bicara soal muda, tanggal kita biasanya adalah institusi. Sementara ada yang lebih penting dari muda itu, rohnya justru sudah dewasa. Oh, nanti si pelajar pertanyaan saya, sudah anak-anak muda kita ini dewasa, memimpin perlu kedewasaan, bukan
bagusnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tulis. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Namanya siapa? Saya Habib. Siapa? Habib. 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 Oke, ada lagi? Bapak. Asma sudah siapa? Pak Darmo. Dua ini ya terakhir ya. Terima kasih atas waktunya dan perkenalkan saya Habib Abdillah Putra. Di sini saya dari kampus Ainu Madiun yang mewakili di sini sebagai forum mahasiswa Abdullah. Di sini saya punya sebuah pertanyaan ataupun sebuah keresahan yang muncul dalam pikiran saya. Tadi disampaikan bahwa anak muda memiliki keresahan tersendiri terkait dengan isu-isu yang terjadi. Sedangkan menurut pandangan atau sependek pengetahuan saya, ketika dimunculkan sebuah keresahan di media, pasti juga ada yang dinamakan pengalihan isu. Nah, dan sedangkan banyak anak muda di sini yang mungkin belum memiliki keresahan yang timbul, ataupun yang datang ke sini mungkin hanya karena ingin bertemu dengan Pak Anies ataupun ingin memiliki wawasan baru tanpa tahu keresahan. Nah, ketika kita tidak tahu keresahan, anak muda tidak tahu keresahan, kemudian keresahan untuk mengetahui keresahan itu dibatasi, maka bagaimana teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmo, Pak, dari Fakultas Ekonomi Universitas Madiun. Begini Bapak, Bapak dikenal sebagai tokoh nasional. Ketokohan Bapak ini dikenal karena Bapak termasuk segelintir orang yang peduli dengan demokrasi di Indonesia, juga peduli dengan bangsa Indonesia atau negara Indonesia juga. Ini dibuktikan dengan majunya Bapak sebagai calon presiden kemarin. Itu merupakan kepedulian Bapak. Jadi pertanyaan saya ini Bapak, ini bukan cuma pertanyaan saya pribadi, tapi pertanyaan beberapa rombongan yang menitipkan ke saya. Pertanyaannya ada dua Bapak, terkait dengan kepedulian Bapak terhadap bangsa Indonesia dan kepedulian Bapak terhadap demokrasi Indonesia ini Pak. Yang ingin ditanyakan satu, apa Pak target Bapak 1 tahun ke depan tentang Indonesia ini, tentang demokrasi yang akan Bapak bawa di Indonesia ini? Dan yang kedua, apa target Bapak 5 tahun ke depan Bapak? Itu dari kami dan rombongan kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan yang meriah untuk Pak Darmo sekali lagi. Abah ini langsung dijawab atau langsung pertanyaan selanjutnya? Rasanya sudah cukup 9 Pak. Oh baik. Monggo Abah, silakan dijawab. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sudah dengar pertanyaannya, dan komentar-komentar ini sekalian. Saya ingin sampaikan terima kasih karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang loaded. Loaded itu artinya pertanyaan yang membawa gagasan di belakangnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya deskriptif. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini analitik. Ini pertanyaan-pertanyaannya kritis.
Jadi salut nih buat teman-teman muda khususnya dari dulu saya mengelola program Indonesia Mengajar, Pak. Indonesia Mengajar itu rekrutmen anak-anak sarjana untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, kalau kami sosialisasi seperti ini, waktu itu mengundang sarjana-sarjana yang baru lulus, lalu saya menceritakan. Nah, situ kadang-kadang ada yang bertanya begini, Pak Anies, saya mau tanya apa saja persyaratan untuk ikut Indonesia Mengajar. Itu kalau ada yang tanya begitu, jawaban saya, Anda tidak perlu daftar Indonesia Mengajar. Kenapa? Itu bisa dijawab dengan Google. Tapi kalau tanya, Pak Anies, kenapa syarat minimum, syarat usia maksimum 25? Nah, ini pertanyaan, bukan pertanyaan deskriptif. Ini pertanyaan yang analitik. Kok disyaratkan maksimal 25? Kita sebagai orang-orang yang dapat kesempatan pendidikan lebih tinggi, kita sudah bisa mencari banyak informasi dasar, dan ketika berdiskusi kita menggunakan bahan-bahan yang kita ketahui untuk tukar pikiran dan diskusinya. Tadi saya rasakan pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang analitikal, yang kritis. Terima kasih buat teman-teman di Universitas Merdeka ini. Anies, bagaimana Pak supaya tidak takut karena ada undang-undang yang sering membatasi? Jadi ini pertanyaan ini itu nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Zainul tadi. Ketika berbicara tentang apa problem yang ada di dalam proses pemilu kemarin, ini terkait dengan pertanyaan itu. Kemudian ini juga terkait dengan pertanyaan Reza yang bicara tentang bagaimana kita itu dalam sistem, Pak. Ketika kita ada dalam sistem, apa yang harus kita kerjakan? Karena kita terkunci. Makanya tadi saya tanya sistem ini apa yang dimaksud? Karena dimanapun juga kita selalu berada dalam sistem. Di ruangan ini kita ikut dalam sistem akademik. Di luar kita ikut dalam sistem perda yang ada di Kota Madiun. Ikut perda yang berada di Jawa Timur. Di tingkat nasional kita ikut undang-undang. Jadi kita selalu bergerak di dalam sistem. Nah, itu sebabnya penting untuk di-clearkan di situ. Lalu Pak Darmo tadi, apa yang targetnya 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan? Dan Zainul juga tanya ini, what's next Pak? What's next? Yang penting selesai dulu kuliahnya di sini. Maksudnya udah umumnya, bukan kuliahnya Zainul. Ini sekarang. Ini untuk bisa sebuah demokrasi, sebuah kesepakatan itu berjalan, maka mereka yang memegang kewenangan dalam proses demokrasi harus memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Ini yang kita rasakan hilang. Ini terasa, dan kita yang berada di dalam masyarakat Indonesia tapi di luar kekuasaan punya tanggung jawab moral untuk mengawasi, mengingatkan. Jadi buat Anda tadi, Anies, yang tadi tanya bagaimana supaya tidak takut, saya rasa satu, ungkapkan ini di dalam skala terbuka, jangan skala tertutup. Terbuka. Yang kedua tentu saja kita harus menuntut adanya perubahan atas aturan-aturan yang membuat kebebasan berbicara itu menjadi dikekang dan kebebasan berbicara itu menjadi potensi delik hukum. Ini muncul bukan saja terkait dengan antara rakyat dan pemerintah, tapi antara rakyat dengan rakyat. Lapor pelayanan rumah sakit yang buruk saja itu bisa dilaporkan oleh pihak rumah sakit. Betul tidak? Jadi ini bukan soal negara sama rakyat saja, tapi antar rakyat. Dan saya bersyukur aturan Undang-Undang tahun 46 atau 47 ya, ada yang berfakultas hukum ini, yang MK kemarin beberapa bulan lalu mencabut, itu adalah sebuah
kemajuan di dalam demokrasi kita. Nanti saya nanti cek ini apa, coba bantu cek apa putusan MK itu. Lalu yang berikutnya tentang apa sih yang terjadi dalam Pak Anies kan sudah ikutin pemilu, ikutin pilpres, apa masalah yang muncul di sana? Ini yang tadi saya maksud. Penyelenggara harus menyelenggarakan secara netral. Lihat pertandingan sepak bola kemarin aja. Nyaman tidak kalau nggak netral? Tanya. Hasilnya sesuai dengan yang seharusnya tidak? Enggak. Tidak bisa membenarkan segala hal. Nah, siapa yang harusnya menjaga? Yang berada di puncak kekuasaan, penjaga nilai dalam kehidupan bernegara. Yang berada di puncak kekuasaan harus menjaga nilai. Nilai ini adalah soal patut dan tidak patut. Kemudian harus menjaga aturan benar dan tidak benar, boleh dan tidak boleh. Itu harus dijaga. Kalau ini tidak dijaga, maka tatanan kehidupan bernegara kita akan rusak. Ini soal waktu saja. Jadi bagi sekalian, saya kedatangan beberapa orang dari Provinsi Jambi. Lalu beliau bercerita, Pak Anies, tolong ini masa pemilu, tolong nanti kalau ternyata Bapak dapat kesempatan masalah rekrutmen P3K untuk guru khususnya agar diperhatikan, tidak bengki-bengki untuk keluarganya saja. Karena diceritakan hanya untuk keluarga kepala sekolah, keluarga kepala dinas, keluarga macam-macam. Lalu saya bilang gimana ceritanya? Kami protes, yang sudah ngantri banyak, ngantri panjang, kalah cepat sama yang baru. Kenapa? Karena punya order orang dalam. Lalu ketika kami protes, ini jawabannya, loh, apa salahnya punya orang dalam? Di Jakarta aja yang di puncak kekuasaan pakai orang dalam, di sana pakai orang dalam, kenapa kami nggak boleh pakai orang dalam? Ini yang saya maksud. Bila yang paling atas kompromi atas nilai dan melanggar nilai, maka yang di bawah akan lebih melanggar nilai, lebih melanggar nilai, rusaklah negeri ini. Karena itu puncak harus jaga, puncak harus jaga. Nah, itulah sebabnya tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nano, Pak, kerja itu penting, tapi mana tadi ya? Kerja itu penting. Flip chartnya aja. Flip chart itu apa itu? Kerja itu penting, tapi kerja itu fase berikut, fase terakhir, Pak. Sebelum itu ada namanya gagasan. Sesudah gagasan ada namanya narasi. Sesudah narasi baru karya. Karya itu dibuat karena ada gagasan. Gagasannya diwujudkan dalam bentuk narasi, narasi yang menjadi, sehingga semua yang dibuat itu ada narasinya, semua yang dikaryakan. Nah, ini Pak, kalau sekarang ditanya, kenapa undang-undang batas umur untuk mencalonkan gubernur wali kota harus diubah? Narasinya betul, gagasannya apa? Ada. Padahal demokrasi itu semuanya, dalam kalau kita mengatur demokrasi itu semua ada yang disebut dengan gagasan. Saya beri contoh. Kenapa pemilu itu diberikan kesempatan pada rakyat supaya rakyat di Madiun disegani oleh pemimpin yang dipilih di Madiun. Kalau sekarang wali kota Madiun dipilihnya oleh gubernur Jawa Tengah, ya,
maka wali kota itu akan peduli dengan siapa? Gubernur Jawa Tengah. Dia tidak peduli apa kata rakyat. Jadi karya keputusan dibuat pemilu dengan rakyat memilih supaya si wali kota peduli kepada aspirasi rakyat. Kalau ini ditunjuk oleh gubernur, dia akan lebih peduli pada itu ada gagasannya Pak, dibalik pemilu langsung. Nah, setiap keputusan-keputusan yang menyangkut demokrasi itu harus ada gagasannya. Ntar pertanyaan, kenapa umurnya diganti, apa gagasannya dibalik itu? Nggak bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan kecuali kepentingan kecil, mikro, dengan keluarga lagi. Kalau ngomong terus terang ini, makin hari makin nggak berani banyak ngomong terus terang, betul? Iya, mau di kampus aja nggak berani ngomong, apalagi di luar kampus. Ini yang menurut kami untuk sampai kepada karya. Kalau di pemerintahan, karya itu bentuknya kebijakan, dan turunan dari kebijakan ada implementasi bentuknya barang dan lain-lain. Nah, gak ada ya? Yaudah Pak. Saya ini biasa kalau kuliah pakai coret-coret Pak. Kan Bapak juga ibu lalu ngajar, kamu sudah tahu pakai coret-coret ya? Nah, jadi Bung Zainul soal pilpres, salah satu masalah adalah tidak netralnya penyelenggara negara, dan untuk itu faktanya banyak sekali. Dan kemarin kita tunjukkan di MK, dan pertama kali dalam sejarah MK memiliki 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Kalau fakta yang kita bawa itu tidak memiliki dasar, barangkali seluruh hakim tidak akan ada yang setuju. Tapi ini ada dasarnya. Saya harap teman-teman mahasiswa sempatkan baca apa yang ditulis oleh saksi pakar yang hadir di sini. Karena saksi pakar itu menurut saya luar biasa Pak. Itu dokumen-dokumen saksi pakar itu bisa menjadi dokumen bersejarah karena mereka memberikan analisa atas apa yang terjadi. Itu bisa jadi bahan apa yang sesungguhnya terjadi kemarin. Kemudian Bung Reza, soal terhambat oleh sistem bagaimana? Anda tidak mungkin bisa keluar dari keinginan saya tidak ke dalam sistem apapun. Tidak mungkin. Dalam kenyataannya selalu benar saja. Tidak mungkin Anda bebas sama sekali. Selalu ada sistem keluarga, sistem budaya, macam-macam sistem. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita berada di dalam sistem tetap bisa membawa ide gagasan. Nah di situ diperlukan apa? Diperlukan kemampuan beradaptasi, tapi juga kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk bisa menjaga hubungan sambil membawa gagasan perubahan. Itu selalu ada. Dan perubahan itu memang melawan, nggak bisa perubahan tidak melawan kebiasaan. Ini Bapak Ibu, Bapak-bapak pakai batik semua. Saya pernah ceritakan, laki-laki itu dulu tidak pakai batik seperti ini. Laki-laki itu batik pakainya untuk sarung. Ibu-ibu juga batik dipakainya untuk kain sehari, bukan dipakai baju. Baju itu polos Bapak, paling lurik. Tapi polos, laki-laki itu pakainya polos. Lalu terjadi orang yang melawan sistem budaya itu. Kain yang dipakai jahit, dipotong, dipakai jadi kemeja. Itu coba bayangkan, orang pertama pakai kemeja, pakai jahit, apa kata lingkungannya? Mabuk. Mosok kain sarung buat baju itu pasti dipandang sebagai sesuatu yang aneh, melanggar pakem. Tapi apa yang terjadi? Ya kerjakan, lakukan, sampai akhirnya sekarang semua laki-laki pakai batik sebagai kemeja dan tidak ada yang merasa melanggar apapun. Memang ada yang merasa melanggar di sini? Ada. Bahkan sebagian besar nggak tahu kalau ini dulunya adalah sebuah pelanggaran. Coba Kelawean sana, sampai Kelawean tanya, dulu ada tidak yang bikin kemeja batik?
contoh saja bahwa sistem itu bukan hanya di dalam urusan politik, tapi di dalam urusan kebudayaan selalu akan ada. Nah, orang-orang yang bisa melakukan ini itu harus berlatihnya sejak muda. Jadi saya usul kepada teman-teman muda di sini untuk mulai berlatihnya sejak mahasiswa, dan mahasiswa ini yang disampaikan Pak Aris tadi, Pak Aris. Anak muda ini, Pak, anak muda itu saya pakai kriterianya bukan usia. Muda tua itu soal baru dan tidak, Pak. Kalau seseorang masih membawa kebaruan, maka dia masih muda. Kalau seseorang masih membicarakan masa depan, maka dia masih muda. Tapi kalau yang membicarakan masa lalu dan masa lalunya, dia sudah tua. Jadi kalau ada anak usia 30 tahun, tapi yang membicarakan masa lalunya terus, maka dia sesungguhnya sudah tua. Tapi kalau ada orang hitungan biologisnya 80 tahun, tapi yang dibicarakannya adalah masa depan, maka dia masih. Saya punya contoh, Pak, di Malang itu ada teman kakek saya, bayang kakek saya sudah meninggal tahun 86. Itu ada generasi bawah beliau masih hidup sampai usia 100 tahun, Pak, 99,5 tahun. Jadi kakek itu pesan, kalau ke Malang kami harus mampir ke rumah dia. Jadi saya ini kalau ke Malang pasti mampir, Pak. Kenapa? Karena teman kakek saya dan pernah pesan kakek saya selalu mampir. Nah, saya mampir ke tempat beliau, usianya 99 hampir 100. Ketika duduk di sana, Pak, memang sudah di tempat tidur, tapi di depannya televisi, di sampingnya koran, di sebelahnya kaca pembesar. Dia masih ngikutin perkembangan terus. Saya datang ke sini, datang ke tempat dia, Pak, tidak ada, Pak, cerita. Anis, dulu ya, tahun 30 itu begini, dulu tahun 50 itu begini, tahun nggak pernah. Dia itu malah tanya seperti itu. Pas lagi ramai saya buaya waktu itu, dia masih itu. Nis, itu gimana cicak buaya? Yang pernah mana? Cicak buaya? Anda masih mungkin belum ingat, kalau Bapak ingat. Dia tanya soal KPK, terus dia tanya bagaimana soal perkembangan dunia. Itu yang dibaca adalah hari ini dan besok. Usianya 99, saya sambil mendengarkan, sambil batin, ini kelihatannya resep awet muda itu begini. Tapi kalau merenungi masa lalu terus, nah sudah lah ya. Itu tua. Jadi saya kriteria tua muda lalu yang Bapak sampaikan ini benar. Untuk mengambil keputusan diperlukan kematangan kedewasaan. Anak-anak muda sesungguhnya malah dalam posisi berada dalam tabir ketidaktahuan. Mereka, anak muda ini, tahunya sedikit-sedikit, jaringannya juga belum luas. Justru mereka, saya lihat dengan itu bekal untuk bisa melakukan terobosan. Berani, Pak. Berani itu karena apa, Pak? Bernyali atau tidak tahu risiko, Pak? Kenapa? Berani itu karena apa? Bernyali atau tidak tahu risiko. Terus ya, bapak-bapak ini, bapak ibu, suruh ngomong yang keras soal pemerintah, waduh risikonya besar. Udah tahu risiko bapak ibu ini, betul tidak? Anak muda, apa risikonya? Kami yang bergerak. Jangan anak muda mati kita takut risiko. Justru anak muda harus berani, karena mereka tahu mereka tidak punya risiko untuk makan. Tidak punya jabatan, tidak punya, inilah stok kita untuk semakin tambah umur, semakin berurusan dengan risiko. Dan masuknya dari sini ya, lebih awal. Kita tunggu sebentar ya.
Bung Habib, harus ada resah, harus ada kegelisahan. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadapi teman-teman yang tidak memiliki keresahan dan kegelisahan? Begini, saya usul jangan dihukum, jangan dijudge, jangan diberikan label siapa yang gelisah dan siapa yang tidak, dan jangan terlalu memfokuskan kepada niatnya ke sini cuma mau nonton pembicara, niatnya ke sini mau foto sama pembicara, niatnya ke sini mau melakukan perlawanan. Nah, kita nggak tahu niat itu urusan dia dan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu niat seseorang itu apa yang sesungguhnya. Biarkan itu urusan masing-masing. Kita fokus pada apa yang ingin bicarakan. Kenyataannya datang ke dalam acara ini itu sudah baik. Apapun niatnya. Nah, bagaimana menumbuhkan kegelisahan, kegelisahan, kesadaran istilahnya? Justru dengan merendah, jangan meninggikan diri, merendahkan diri. Kenapa? Supaya setara dengan teman-teman yang lain. Saya mau tanya, mudah-mudahan bisa jawab. Seseorang itu disebut pemimpin bila apa? Ada yang mau sebentar, mahasiswa. Jangan ingat dari mana. Seseorang disebut pemimpin bila apa? Ya, boleh yang keras. Seorang bisa bertanggung jawab, jika bisa memimpin bisa dipimpin. Namanya siapa? Yeni, bagus Yeni, terima kasih. Ada lagi? Boleh, ada yang pakai batik yang keras. Apabila dia diikuti orang lain, namanya siapa? Satria. Oke. Baik. Yeni Satria, jawab. Terima kasih. Apa yang jawab Yeni adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu orang yang bertanggung jawab. Tapi pemimpin itu sendiri adalah yang disebut oleh Satria, orang yang diikuti secara suka, diikuti pikirannya, diikuti kata-katanya, diikuti perbuatan. Jadi disebut pemimpin bila punya pengikut. Oke, saya masuk masjid, lalu saya berdiri di mihrab, sajadahnya imam, saya sholat. Boleh nggak saya disebut imam? Sendirian ya? Boleh nggak? Loh, saya di tempat imam loh ini. Saya di sajadahnya imam, saya sholat di dalam mihrab. Boleh nggak saya bilang saya imam masjid? Boleh nggak? Jadi kapan saya disebut imam? Yang menentukan saya imam atau bukan itu orang di belakang saya, Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa anak muda, jangan pernah berpikir Anda pemimpin karena diri Anda. Anda disebut pemimpin karena Anda diakui oleh teman-teman sebayanya. Jadi jangan pernah kita anggap saya yang resah, saya yang gelisah. Anda ini kurang gelisah. Jangan, nggak ada yang ikut nanti. Ada, justru kita harus merendah, menghormati. Karena Anda disebut pemimpin jika ada yang mau. Bahkan kalau Anda ngomong ABCD dan gak ada yang ikut, Anda tidak masalah di Anda ini. Ini masalah ini. Kenapa? Lo nyatanya gak mau pada ikut kok. Terus ngaku saya pemimpin mahasiswa. Orang melu pemimpin. Itu sama seperti Anda berdiri di sajadah miliknya imam, terus Anda mendeklarasikan diri saya imam masjid di sini. Mana orang nggak ada makmumnya imam? Jadi yang menentukan imam siapa? Makmum. Jangan pernah merendahkan potensi makmum Anda. Jangan pernah. Jangan pernah. Dengan langsung ngaji, terasa dari makmum gue, gimana ya? Belum bisa ngaji. Tak bisa. Siapa
saja, silahkan masuk. Bisa ngaji, tidak bisa ngaji, ikut. Jadi buat teman-teman mahasiswa, jangan pernah bedakan mana gelisah, mana belum gelisah. Ajak semua untuk peduli. Dengan cara begitu, maka Anda akan menjadi pemimpin muda. Karena pemimpin muda itu beda dengan pemimpin tua. Kalau Pak Rektor ini kan dipilih oleh yayasan, dekan juga begitu, dipilih oleh grup. Tapi kalau pemimpin muda, yang menentukan adalah pemimpin itu adalah setara Anda, sebaya Anda. Kalau seseorang bisa menjadi pemimpin di usia mudanya, maka dia siap untuk jadi pemimpin panjang di masa depan. Pasti. Tapi kalau sebayanya saja nggak mau ikut, nggak makan. Nah, kita seringkali self-glorifying leadership. Kita sering mengagumkan sendiri-sendiri terkait dengan kepemimpinan. Karena leadership sebetulnya adalah fungsi dari followership. Tanpa ada followership, there is no leadership. Itu simple sekali. Dan kita jangan over glorify. Jadi usul saya, ajak semua anggap setara dan tidak pernah menganggap ada yang lebih rendah. Kemudian ada tentang karakter tadi, Pak Nano, moral kinerja. Mana tadi Pak Nano? Karakter moral ini kalau tadi kita jelaskan, saya melihat begini Pak, kita perlu menumbuhkan anak-anak kita untuk memiliki dua karakter tadi. Satu adalah karakter moral, jujur, rendah hati, beriman, bertakwa, soleh, tawadu. Itu contoh-contoh karakter moral. Yang kedua, karakter kinerja, rajin, kerja keras, kerja tuntas, bisa memulai sesuatu sendiri, mandiri. Itu karakter kinerja. Nah, dua-duanya ini harus ditumbuhkan. Nah, kenapa dua-duanya harus ditumbuhkan? Karena kita ingin seimbang. Nah, saya berharap kita semua di dalam menumbuhkan karakter itu sadar dua ini. Dan saya menggunakan istilah menumbuhkan karakter, bukan membentuk, bukan mencetak, bukan menanamkan, tapi menumbuhkan. Karena ini prinsip saya dalam pendidikan. Nah, sehingga kalau kemudian hari ini menjadi daya tawar terpenting di masa depan, karakter ini. Teman-teman semua jangan pernah bersepele soal karakter, karena karakter inilah yang akan menentukan nomor satu. Kalau karakter Anda baik, urusan lain jalan. Kalau karakter tidak baik, urusan lain tidak jalan. Urusan lain itu apa? Kompetensi. Urusan lain adalah skill, keterampilan. Nomor satunya adalah karakter. Nah, ini bukan kata Anies. Adik-adik silahkan Google saja 21st century learning requirement, 21st century education. Nanti akan ketemu apa yang paling dasar. Nomor satu adalah karakter. Jadi itu Pak. Dan kita di kampus harus menjadi penjaga itu. Saya berilustrasi. Saya tugas direktur Pak. Suatu ketika saya mengalami situasi yang rumit. Apa yang terjadi? Kami memberikan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi dari seluruh Indonesia. Nilai beasiswanya 125 juta rupiah untuk kuliah selama 4 tahun termasuk biaya hidup. Jadi all in. Lalu ada anak-anak itu diseleksi seluruh Indonesia, masuk kami biaya. Di tahun keempat ada salah satu anak yang pintar sekali, sangat aktif, terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, pramuka dan lain-lain, aktif sekali. Lalu anak ini tertangkap CCTV mengambil dompet temannya. Jadi dompet itu jatuh di ruang tunggu sama dia diambil. Kemudian uangnya diambil dan dompetnya ada KTP, ada macam-macam, itu dibuang.
dibuang ke sungai atau mana. Ada CCTV, karena ada CCTV maka ketahuan. Nah, saya sebagai rektor ini bahas, ini gimana nih menghadapi ini? Dia bilang ini soal karakter. Ini juga karakter kinerjanya hebat, karakter moralnya bermasalah. Apa putusannya? Putusannya diberhentikan sebagai mahasiswa di kampus kami. Wih, protes semua teman-teman aktivis mahasiswa ini. Protes semuanya. Saya sebagai rektor itu datangi Pak, ditangani oleh teman-teman aktivis yang lain. Karena yang dihukum adalah seorang aktivis. Terus saya sampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh dia adalah pelanggaran level TK, level prasekolah. Kenapa? Itu siapa, ini minumnya siapa, ini minumnya siapa, itu diajarinya di TK. Itu harusnya sudah selesai zaman dulu. Kalau di usia seperti ini masih melakukan pelanggaran, maka saya harus kembalikan pada orang tuanya. Karena ini bukan jenis pelanggaran level universitas. Kalau cara menulis paper salah, nah itu saya panggil dosennya tolong dikoreksi. Tapi kalau cara seperti ini, kembalikan pada orang tua. Bapak Ibu, ini pelanggaran nilai dasar yang harusnya tumbuh dari rumah. Dan dia jadi pelajaran seumur hidup. Kalau kita toleran di situ, ini akan menjadi potensi supplier penambah koruptor di kemudian hari. Dan saya tidak ingin kampus kita menjadi supplier potensi koruptor di masa depan. Pak, yang shock ketika itu diberhentikan sekampus shock. Kok tidak kasih peringatan? Iya, ini jenis pelanggaran yang tidak perlu diingatkan lagi. Tapi kalau kita tidak tegas dalam urusan ini, apa yang terjadi? Repot kita di kemudian hari. Kenapa berani tegas? Karena buktinya ada, kan bukan kata siapa, ini ada. Tapi saya ingin sampaikan, di Republik ini kalau kita ingin maju, kita harus perhatikan dua karakter ini. Tapi jangan juga jujur, baik, malasnya kira-kira. Malas kok, tapi jujur. Bapak Ibu kalau pilih mantu yang mana? Ayo, pilih mantu nih. Jujur tapi malas, atau rajin tapi culas. Gak dipilih berapa-berapa. Iya, kita membutuhkan yang rajin dan jujur, rajin dan berintegritas. Oke. Jadi itu termasuk beasiswanya hilang semua, Pak. Pelajaran bagi kami, pelajaran bagi yang bersangkutan, dan saya yakin seumur hidup dia akan ingat ini sebagai pelajaran hidup, pelajaran hidup. Nah, sebagai rektor harus ambil keputusan, karena tidak ada dalam SOP jenis pelanggaran seperti ini. Di situ kita melakukan eksersis atas judgment kita. Nah, yang terakhir, what next? Apa target yang depan? Dari Pak Darmo sama Zaidul dari what next? Terus kalian, jadi saya menggunakan ini Pak Darmo bukan dengan istilah target Pak Darmo, tapi istilahnya misi. Misi itu sesuatu yang kita emban untuk dilaksanakan. Kalau target itu sesuatu yang ingin kita raih dan capai. Misi ini yang kami bawa. Kami ingin menjaga agar cita-cita para pendiri Republik ini itu terawat terus ke depan, khususnya di aspek demokrasi. Kenapa ini penting? Supaya mutu kebijakan publik kita akan jadi lebih baik. Sederhana sekalian, kalau membuat kebijakan tidak boleh ada kritik, mutu kebijakan jadi lebih baik atau lebih buruk? Buruk. Coba mau bikin kebijakan tidak boleh dikritik. Saya pernah menjadi pemerintah, jadi menteri pendidikan, jadi gubernur. Itu ketika buat kebijakan, dikritik rame-rame. Apa yang terjadi pada diri kami? Menambah argumen, mengoreksi yang ternyata kurang, sehingga yang kami kerjakan itu dengan adanya kritik, dikritik kami melihat ini jadi ternyata kritiknya benar, kami perbaiki. Begitu kritiknya salah, kami tambah argumennya. Dan bagi publik yang menonton proses kritik dan jawaban, ini namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kritik dijawab dengan penjelasan
Jawab kritik lagi kasih penjelasan bagi seluruh rakyat, ini penjelasan yang membuat kita lebih cerdas dalam urusan kebijakan. Itu sebabnya kenapa ini harus dijaga. Nah, saya berniat di situ. Jadi ini bukan soal posisi, ini bukan soal jadi apa, karena soal jadi apa dan bagaimana kadang-kadang kita nggak pernah tahu jadi apa. Tapi saya lihat kalau ada panggilan tugas dari negara, saya akan selalu bilang iya, tidak bilang tidak. Nah, ini adalah prinsip kami. Dan ke depan kami bersama teman-teman insya Allah nanti akan bentuk organisasi sehingga semua yang menginginkan gagasan tentang kesetaraan, keadilan itu punya wadahnya yang sama. Nah, insya Allah itu segera usul karena yang terjadi itu isinya ada tapi wadahnya belum ada. Kalau dulu pada bikin wadah belum ada isi. Kalau kita sekarang ini ada isi tapi belum ada wadah. Nanti kita siapkan wadahnya. Jadi Bang Zainul itu nextnya buat teman-teman muda saya usul ikut terlibat dalam gerakan-gerakan anak-anak muda yang tadi sebagian ada di slide kami. Begitu ya Ibu sekalian, saya sudah jawab 9 orang dan 2 orang tadi yang bertanya. Sesudahnya apa? Ini kesimpulan Bapak yang menyimpulkan dari hasil. Oke, simpulkan dulu. Ya, baik. Terima kasih Abah sudah memberikan ilmu yang kami yakin sangat luar biasa menambah wawasan kami semua. Kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Abah. Terutama untuk anak muda yang haus akan perubahan. Betul tidak teman-teman? Betul. Sebelum sesi ini saya akhiri, izinkan saya menyimpulkan sedikit dari kuliah umum yang sudah Abah sampaikan. Jadi izinkan saya menyimpulkan sedikit. Baik teman-teman, kampus itu bisa di mana saja, tapi capaian itu haruslah lebih tinggi dari itu. Bagaimana kita yang kecil berdampak raksasa, small but giant. Jangkauan kita harus dunia, pengembangan diri dari mahasiswa yang menjadi penembus cakrawala dunia. Bahwa demokrasi bertujuan membawa kedamaian, kebebasan dan juga kesejahteraan rakyat yang teratur. Benda kecil yang ada di genggaman kita saat ini dapat menggerakkan demokrasi dan bisa dihidupkan. Demokrasi itu bisa dihidupkan atau dimatikan tergantung genggaman kita pada saat ini. Dan kesadaran anak muda lah yang akan membawa perubahan. Anak muda haruslah haus akan perubahan. Muda itu bukan tentang usia teman-teman, tapi muda itu tentang jiwa kita. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Wah, summary-nya keren ya. Ini mengalahkan AI. Ini adalah real intelligence, bukan artificial intelligence. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sampai di akhir. Izinkan saya mengundang yang tadi bertanya untuk maju ke depan panggung. Silakan, monggo ke depan panggung. Yang bertanya saja. Saya mau panggil ke depan. Andis, Adit, Zainul, Reza, Jazil juga maju. Pak Nano, Aris, Habib, Pak Darmo, Yeni, Satria. Monggo maju ke depan.